Itu tadi keterangan resmi dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memantau jalannya program makan bergizi gratis perdana yang dilakukan di SD Barunawati, Selipi, Jakarta Barat. Dan Agus Jabo juga didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan juga Jubir Kantor Kepresidenan Dede Prayudi. Tadi Agus Jabo juga menyatakan bahwa program makan bergizi gratis ini ditargetkan akan memenuhi 3 juta penerima manfaat pada awal Februari nanti. Dari PJ Gubernur Jakarta juga menyebutkan saat ini ada target 12.000 paket yang telah disebarkan bagi penerima manfaat di sejumlah sekolah di Jakarta. Pembagian makan bergizi gratis juga dilakukan di sejumlah sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota Makassar, program ini menyasar sekolah berbagai jenjang dan menargetkan sebanyak 3.500 siswa. Program makan bergizi gratis disambut antusias oleh siswa salah satu sekolah Makassar di kota Makassar. Ribuan paket makanan diantarkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan didistribusikan kepada para siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat di kota Makassar. Paket makan bergizi gratis mengacu pada pemenuhan gizi kembang anak dan menu nasi, tempe, ayam, sayur, hingga susu. Kampanyakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di kota Semarang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak ratusan siswa untuk bersenam pagi bersama. Selain berolahraga, makanan sehat, belajar, serta beribadah akan menjadi modal bagi anak. Menteri Dikdasmen Abdul Muti mengampanyekan program prioritas kementeriannya, yakni perencanaan atau pencanangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMA Negeri 3 Semarang. Siswa dan guru diajak menanamkan kebiasaan berolahraga pada pagi hari sebelum belajar 2 kali seminggu. Sekolah juga diwajibkan mengajak siswa beribadah, makan sehat bergizi, bermasyarakat, bangun pagi, gemar belajar, serta tidur cepat. 7 kebiasaan diharapkan dapat membentuk karakter anak menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mengetahui hari pelaksanaan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah, kita sapa jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah di Semarang, Jawa Tengah dan Gufron Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Gesi Lutfiah di Makassar, di Semarang, Jawa Tengah. Gesi, untuk saat ini bagaimana pelaksanaan terutama di SMPN 12 Semarang, Jawa Tengah terkait dengan perdana program makan gratis di sana? Ya, El dan juga saudara, memang untuk saat ini sudah dilakukan pendistribusian perdana untuk makan bergizi gratis di SMP Negeri 12 Kota Semarang, di mana tepatnya pukul 11 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat tadi, box pengangkut untuk makanan bergizi sampai di lokasi sekolah, kemudian langsung diterima oleh BPOM yang berusaha untuk melakukan penelitian terhadap makanan yang memang sudah disajikan. BPOM melakukan penelitian terhadap kelayakan makanan yang disajikan, mulai dari packaging atau wadah yang digunakan. Kemudian BPOM mencari 3 poin penting yang memang tadi diteliti, yaitu kandungan garam, kandungan gula, dan juga kandungan lemak yang terkandung dalam makanan yang diolah. Untuk menu makanan yang disajikan untuk pendistribusian perdana ini ada nasi sebagai karbohidratnya, kemudian ada protein hewani ayam yaitu, terus ada protein nabati, ada tahu goreng serta sayuran kacang panjang, dan juga ada buah-buahan. Selain itu, saudara, saat ini juga sudah dilakukan pendistribusian di beberapa kelas yang ada di SMP Negeri 12 Kota Semarang. Terlihat antusias dari anak-anak yang sekarang sedang menikmati makanan. Gimana nih makanannya, enak gak? Enak. Nah, selain enak tentunya makanan yang disajikan untuk anak-anak ini bergizi, mulai dari memang protein hewani dan juga nabati, serta dilengkapi dengan sayuran. Tidak hanya itu, antusias anak-anak juga memang terlihat dari sesampainya makanan ini tadi di lokasi. Dan sesampainya makanan ini juga tidak selang lama disusul oleh
Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan juga Menengah yang turut menemani anak-anak tadi untuk menikmati makanan ini. Pendistribusian makanan bergizi ini memang langsung dipantau oleh Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan juga Menengah, didampingi oleh Wali Kota Semarang serta beberapa kepala dinas dan kepala sekolah SMP di Kota Semarang. Bagaimana? Enak gak makanannya? Enak. Tadi makan apa aja nih? Tadi ada ayam, ada tahu, sama ada sayur. Enak ya? Enak. Gimana, seneng gak perasaannya? Seneng banget pasti. Gitu pemirsa, jadi untuk hari ini pendistribusian di SMP Negeri 2 Kota Semarang memang berjalan sangat lancar. Balik ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, Jones Kompas TV, Gesi Lutfia dari SMPN 12 Semarang, Jawa Tengah. Lalu kita akan bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan Gufron Lamataha yang memantau jalannya pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Impres Tamamaung. Gufron, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan pelaksanaan perdana program makanan bergizi gratis di Kota Makassar secara keseluruhan dan juga khususnya di SD Impres Tamamaung? Ya, Jodo dan juga saudara, tadi memang kalau kita lihat pemantauan ataupun juga bagaimana jalannya program makan bergizi gratis di SD Impres Tamamaung 4 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ini tadi disambut antusias oleh siswa-siswi yang berada di sini. Setelah tadi pukul 10 mobil dari SPPG masuk ke halaman sekolah, mereka kemudian para siswa kembali ke ruang mereka masing-masing untuk bisa menerima paket makan gizi atau makan bergizi gratis yang memang diinisiasi dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo dan juga wakilnya Raka Buming Raka. Kalau kita lihat tadi bagaimana jalannya itu memang disambut antusias baik dari pihak sekolah, siswa maupun juga tadi dibantu oleh dari TNI dan juga Dinas Pendidikan. Tadi juga ada evaluasi setelah kurang lebih para siswa ini melakukan santapan makan gratis mereka kurang lebih 10 hingga 15 menit. Terus kemudian kita sempat menanyai pihak sekolah yang menangani langsung bagaimana pembagian makan gratis ini di mereka. Mereka tadi mengatakan bahwa mungkin soal porsi ini mungkin boleh ditambah, termasuk lauk-lauknya yang memang menurut mereka ini masih kurang untuk ukuran anak sekolah dasar seperti itu ke depannya. Tapi untuk masing-masing maupun juga untuk masing-masing lauk-lauk ataupun juga pemilihan menu-menu lauk ini mereka sudah sangat mengapresiasi dan menurut mereka ini sudah masuk untuk pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak. Misalnya tadi kalau kita lihat intip sedikit tadi ada nasi sebagai sumber karbohidrat, terus kemudian juga ada ayam untuk sumber protein dan juga daging, terus ada tempe, terus kemudian juga sayur dan ditutup dengan susu. Tentu saja ini yang dibutuhkan oleh siswa-siswi SD untuk penumbuhan mereka ke depannya. Kembali ke Anda.